dengarkan pemuridan kemarin, Tuhan taruh di dalam hati saya untuk menyampaikan ini. Salah satu strategi iblis, yuk kita baca sama-sama yuk. 1, 2, iya. Salah satu strategi iblis di akhir zaman adalah mengambil damai sejahtera dari dunia ini. Amin. Mengambil damai sejahtera dari dunia ini. Kita baca Wahyu pasal 6 ayat 3 sampai ayat 4. Saya mau pelan-pelan. 1, 2, iya. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, mari. Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Oke, kita sudah tahu, sudah dijelaskan minggu yang lalu, merah padam itu dalam bahasa Yunaninya purhos, ya. Merah api, panas, itu kemarahan. Orang kalau orang Chinese bilang iya mengang, wah itu udah mau marah dia, itu jiat loh lah, ya kan? Udah merah berarti dia udah mau marah. Nah, saudara tahu iblis ini hari-hari ini tanpa engkau sadari sedang melepaskan satu kuasa, ya, sedang melepaskan satu kuasa kemarahan. Kemarahan, gak boleh salah sedikit marah. Kemudian kepada kuda merah ini dikaruniakan sebilah pedang sesuai dengan gambar. Sebilah pedang besar. Pedang ini untuk apa? Untuk mengambil damai sejahtera dari dunia ini. Kita udah belajar ini juga berbicara tentang peperangan. Ya kan? Peperangan. Gak ada yang rukun. Oke? Kita sudah pelajari bersama. Nah, saya hari ini akan mengajak saudara untuk kembali ke pengertian damai menurut KBBI. Saudara tahu KBBI apa? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia bilang begini damai itu. Tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, aman kalau industrinya maju pesat. Oke, lalu keadaan tidak bermusuhan, rukun, itu damai menurut KBBI. Damai sejahtera, aman sentosa, dan makmur, selamat, terlepas dari segala gangguan. Itu pengertian damai. Ada dua ya di situ yang dicatat oleh KBBI. Yang pertama, tidak ada perang, tidak ada kerusuhan atau aman. Kalau di bidang industri, industrinya maju. Kemudian yang kedua, keadaan tidak bermusuhan, rukun, damai sejahtera, aman sentosa, dan makmur, selamat, terlepas dari segala gangguan. Oke, saya ingin tanya sama saudara, kalau di rumah tangga suami istri tidak rukun, artinya apa saudara? Artinya kuda merah sudah ada di keluargamu, merah padam ini. Sampai di sini saudara ngerti? Jadi kalau saudara nggak pernah rukun, oke, sudah lama menikah, udah belasan tahun, puluhan tahun, anak-anak sudah besar, cekcok terus, pagi-pagi bangun pagi cekcok, istri buka cek, suami buka cok, cekcok. Ingat baik-baik, saudara harus kembali renungkan baik firman Tuhan. Engkau sedang terkena virus kuda merah padam. Coba lihat kiri kanan, suami istri saling lihat. Kamu ada enggak kuda merah padam? Coba tunjuk dia. Ya. Jadi kalau sudah enggak rukun, ingat baik-baik, berarti sudah mulai ada kuda merah padam. Kesimpulannya begini, pengertian damai sejahtera menurut dunia adalah jika seseorang punya pendidikan tinggi, sukses dalam pekerjaan, mapan dalam keuangan, punya jabatan, terkenal, dihargai, dihormati, saya lupa catat di situ, dan aman-aman saja, itu damai katanya. Damai, aman-aman saja. Saudara aman-aman saja hari ini? Amin. Aman-aman saja semua, amin. Hebat jemaat Eagle ya.
Orang lagi pandemi aman-aman. Ini luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan kita. Oke. Nah, sekarang kita bicara yang lebih besar. Tadi bicara keluarga, bicara satu komunitas. Sekarang komunitas yang lebih besar lagi. Negara, skopnya negara. Dia bilang begini, negara yang damai sejahtera adalah suatu negara yang ekonominya maju. Setuju? Setuju? Aku takut mau jawabnya. Setuju? Oke. Masyarakatnya sejahtera, ya. Tidak ada perang. Setuju? Setuju. Ekonominya stabil. Amin. Politiknya stabil. Amin. Teknologinya maju, industrinya maju, lapangan pekerjaannya luas, ya. Itu kalau skop negara damai sejahtera. Satu negara dibilang damai kalau keadaan ini ada. Kira-kira Indonesia ada nggak ini? Ada nggak sekarang? Negara mana yang sekarang ekonominya aman-aman? Ada? Rata-rata negara maju sekarang mengalami resesi. Artinya kalau kita mau bilang damai, enggak damai. Karena standar yang dibuat oleh dunia, damai itu politiknya stabil. Negara mana yang politiknya stabil? Indonesia sekarang aja sedang gontok-gontokan, ya kan? Kita berdoa Indonesia disayangi oleh Tuhan, amin. Saya berdoa setiap hari, jauhkan Indonesia dari perpecahan, jauhkan Indonesia dari provokator-provokator. Berkati presiden kita, berikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin kita supaya membawa bangsa ini menjadi bangsa yang diberkati, bangsa yang aman, bangsa yang akan disegani oleh dunia. Amin. Standar damai sejahtera oleh dunia dalam satu negara, ekonominya stabil, ekonominya maju, politiknya stabil, teknologinya maju, industrinya maju, lapangan pekerjaannya luas, banyak. Sehingga orang dari mancanegara akan berduyun-duyun datang untuk pergi ke negara itu. Karena negara itu aman. Amin. Itu standar dari kedamaian dalam satu negara. Tapi sayang saudara, di akhir zaman dicatat dalam Wahyu bahwa matra yang kedua ini dibuka. Sehingga ketika dibuka ada kuda merah padam, yaitu purhos, merah api, panas, kemarahan, terjadilah perang, ya kan? Sekarang bukan cuma perang pakai senjata, jenis-jenis perang kita sudah belajar. Ada perang nuklir, ya kan? Ada perang saudara, betul? Di belahan dunia ada banyak terjadi peperangan saudara. Ada perang teknologi. Ahli-ahli bilang ini pandemi ini COVID-19 ini karena ada perang teknologi. Orang nggak mau perang pakai jenis nuklir, nggak mau, ketahuan. Jadi dia mainnya halus, katanya. Itu perang teknologi. Kemudian perang produk. Samsung keluar tipe yang baru, Redmi keluar tipe yang baru. Dulu Nokia siapa mau goyang dia? Nggak ada. Tapi akhirnya jatuh juga. Perang produk. Apalagi? Perang ekonomi. Cina keluarin dia punya spare part banyak-banyak. Amerika mulai boykot, nggak boleh. Perang ekonomi. Indonesia Jokowi ambil pelabuhan untuk semua kontainer-kontainer yang besar masuk ke Jakarta, ya. Singapura agak gimana gitu, ya. Singapura kurang senang karena biasanya di Singapura perang ekonomi. Saudara, saya mau tanya, masih ada nggak damai itu, saudara? Nggak ada. Secara keseluruhan sudah nggak ada damai karena kuda merah padam ini sudah dilepas. Terjadi apa lagi? Ini yang paling bahaya nih, perang dingin. Kelihatan senyum-senyum, tapi orang Manado bilang senyum anjing. Coba anjing kalau senyum lu pegang lu.
Banyak orang modelnya seperti itu. Perang dingin. Ketemu shalom, haleluya, puji Tuhan. Di belakang memesikaho. Banyak loh. Hati-hati saudara. Terjadi perang dingin. Duduk bisa sama-sama. Makan sama-sama. Tapi hatinya kalau bisa itu minuman gua taruh racun itu. Perang dingin itu. Hari ini banyak saudara. Baru apa? Perang fitnah, saling fitnah. Saya lucu, kemarin si Geren main-main. Geren sama Cece main-main. Tiba-tiba Geren nangis. Papa, Cece fitnah saya. Saya kaget, fitnah apa? Cece emang fitnah apa sama kamu? Koko nggak pukul tapi Cece bilang pukul. Kak Iya juga fitnah Koko. Kecil-kecil sudah tahu fitnah saudara. Jangan dihaleluya, haleluya, nggak bagus itu. Ya, saudara ada banyak begitu loh, perang fitnah, saling jual. Banyak jenis perang, apa lagi? Nah ini dia, perang piring terbang. Pernah alami Bude? Pernah ngaku Bude. Suami istri yang pernah piring terbang, ayo angkat tangan. Malu-malu, Bude yang berani. Atau apa kayak yang di tangan terbang gitu? Saudara mengerti maksud saya? Karena salah satu damai itu rukun katanya. Suami istri nggak rukun lagi. Kenapa? Karena ada perang. Perang piring, perang handphone. Piring terbang, handphone terbang, apa lagi? Uang terbang. Puji Tuhan kalau uang terbang. Suaminya buang uang, istrinya bilang, oh kamu siaju. Kalau nggak begini, gua nggak dapat duit katanya. Atau perang dompet, puji Tuhan kalau dompetnya ada isi. Kalau dompetnya tak-taknya, kalau dompetnya nggak ada isi, kesian. Banyak jenis perang saudara. Ini paling bahaya, perang cinta. Gara-gara cinta buta dia bisa bunuh orang loh saudara. Cinta itu kuat bagaikan maut katanya. Gara-gara cemburu orang bisa saling bunuh. Ini sedang dilepaskan saudara. Alkitab bilang hari terakhir itu kasih akan semakin tawar. Banyak orang cinta buta ntar. Saya bingung anjing saya dibacok seperti itu. Apa maksudnya? Iya saudara. Kebetulan kami tidak ada di rumah. Saya nginap di tempat ibu saya. Lihat ayah saya. Pagi-pagi siang ya, jam 10:30 pulang, saya langsung ke belakang. Lihat anjing sudah terbelah kepalanya, kakinya dipotong, ininya dipotong, keluar isi. Apa maksudnya saudara? Anjing nggak ada salah. Coba, hari ini itu hal yang kecil dan kalau cuma binatang oke lah. Tapi hari ini saudara baca di internet ada seorang ibu kandung membunuh sekaligus 3 anak kandungnya, betul? Ini sudah terjadi sekarang ini bahwa di dalam dunia akhir zaman udah nggak ada kedamaian. Di akhir zaman sekarang ini coba lihat, COVID-19 ini adalah produk ya. Produk damai sejahtera dunia telah diambil oleh COVID-19 sekarang. Betul nggak? Dunia kan kalau damai kan kerja, stabil, bisa rekreasi kemana-mana. Sekarang diambil, dicuri sama COVID-19. Nggak ada orang berani mau tur kemana-mana sekarang, kecuali emergency. Saya bingung juga yang berani-berani tur itu. Ya kan? Sudah nggak ada damai sejahtera. Di akhir zaman ini COVID-19 ini telah mengambil produk-produk damai yang dibuat oleh dunia. Oke, coba lihat. Ini yang saya maksud. Saudara lihat di depan sini, ini merek-merek yang branded semua. Ada Zara di situ, Rolex. Ini perusahaan-perusahaan di zaman pandemi ini yang bangkrut, yang tutup. Singapore Airlines nggak bisa berangkat kemana-mana, dia parkir di Changi Airport, dia buka untuk jadiin restoran. Jadi orang Singapura yang mau makan tinggal cuma bayar 500.000 uang rupiah,
bisa masuk ke Singapore Airlines, tapi bukan untuk terbang, untuk makan di sana. Kenapa? Karena memang sudah nggak bisa terbang. Rata-rata menuju ke ambang kehancuran, kebangkrutan. Ini Nikon, dulu sombong sekali, siapa nggak kenal kamera Nikon? Bukan Niko ya, Nikon. Wih, kalau kamera Nikon, saya dulu di Pancur sering orang datang dari Singapura, kalau dia ada pakai Nikon, wih, swaku lenang piang cow swaku tidak mai toy, isunya kijongnya no. Gitu dulu. Aduh, itu Nikonnya bagus sekali, swaku. Bagus. Nikon pikir dia akan dia Olympus juga ya. Itu kamera itu zaman dulu terkenal, dia pikir nggak ada saingan. Tiba-tiba Android keluar, Samsung keluar, habis semua-muanya. Starbucks. Kalau orang-orang di kota besar minum di Starbucks, senang sekali. Padahal kopinya lebih enak di kopi di Simpang Tani sana tuh. Kopi susu Simpang Tani. Lebih enak kopi susu yang saya bikin, saudara. Ya kan? Boeing, Nike, Hermes, lihat channel. Habis semua, saudara. Orang-orang standar kedamaian dunia hari ini sedang terjun bebas. Karena ulah dari sesuatu makhluk kecil yang namanya corona. Kecil tapi hebat dia. Bisa membunuh ribuan orang. Saya nggak tahu sudah jutaan belum. Seluruh dunia. Perhatikan yang saya catat di sini. Jika kita menggantungkan damai sejahtera kepada produk dunia ini, maka kita akan kehilangan damai sejahtera. Betul? Kalau engkau menggantungkan damai sejahtera ke dalam produk dunia, dunia kan bilang suatu negara yang aman, damai, tidak ada perang, itu damai. Keberhasilan ekonomi itu disebut damai. Produk-produk yang terjual begitu banyak, jutaan, miliaran, itu mantap, pertumbuhan ekonominya mantap, itu juga disebut damai. Saya mau bilang itu produk-produk damai dunia. Tetapi produk-produk damai dunia, saya mau beritahu kepada saudara, akan dicuri oleh yang namanya kuda merah padam. Kita nggak bisa berharap sama dunia ini sekarang. Saya tadi ngobrol sama Tina. Saya bilang, Tin, Pak Gem, ada satu karunia yang Tuhan kasih. Sebelum sesuatu terjadi, Tuhan kasih tahu lewat saya, lewat mimpi kepada saya. Jadi orang-orang yang Tuhan nongolin mukanya, saya tahu itu lagi bermasalah. Saya bilang, Tina, David, Tuhan pernah kasih lihat. Mereka dalam satu situasi yang sangat sulit, ternyata benar. Waktu pandemi akhirnya mereka di PHK. Ya, perusahaan mereka tidak berjalan. Kalau kita mau menggantungkan damai sejahtera kita, harapan kita kepada pekerjaan hari ini, kita akan kecewa. Tapi saya bersyukur Anda adalah orang yang menggantungkan kepercayaan, menggantungkan harapan, menggantungkan kehidupan saudara bukan kepada pekerjaan, tetapi kepada firman Tuhan. Sehingga Alkitab bilang langit dan bumi akan berlalu, tapi firmanku tinggal tetap. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Zara bisa bangkrut, Rolex bisa tutup, Channel bisa tutup, Starbucks bisa tutup, tapi orang yang kesukaannya firman Tuhan, dia akan dipelihara oleh Tuhan. Lebih meriah lagi, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Damai sejahtera kita tidak ditentukan waktu engkau bekerja bagus. Tak. Tapi kadangkala saudara, Tuhan izinkan engkau kehilangan pekerjaan, tapi di situ ada damai sejahtera. Karena damai sejahtera Alkitab bilang bukan soal makanan dan pakaian, tapi soal kerajaan Allah. Amin. Waktu engkau berjumpa dengan Tuhan, itu Tuhan bilang engkau damai sejahtera. Engkau punya damai sejahtera. Amin. Amin. Jadi saudara-saudara, saya bilang tadi sama Tina, ada beberapa orang, Pak Tim, Tuhan kasih lihat kepada saya, Pak Asun, Bu Lina, Tuhan kasih lihat. Ya,
Beberapa jemaat Tuhan, kalau sudah Tuhan kasih lihat di mimpi itu, saya mesti berdoa, ini Tuhan ada apa? Ada apa? Apalagi kalau di mimpi mukanya muram aja. Aduh Tuhan apa ini? Tapi kalau di mimpi dia senang sekali, saya bersyukur, puji Tuhan. Berarti Tuhan mau lipat gandakan sesuatu buat mereka. Amin. Haleluya. Saudara, jangan gantungkan damai sejahtera saudara kepada produk-produk dunia. Saudara akan kecewa. Perusahaan-perusahaan besar. Saudara pernah baca Pizza Hut? Sekarang turun di kaki-kaki 5 jualan. Iya kan? Kalau kita masuk ke Pizza Hut, selamat pagi Pak, silakan. Mau pesan apa? Ditunggu. Waduh, di servis enak sekali. Ruang ber-AC, tapi sekarang mereka di kaki-kaki 5. Kenapa? Karena perusahaan mereka sementara terjun. Hari-hari ini banyak perusahaan seluruh dunia, saya lupa catat, ada banyak, tadi malam saya baca-baca, ada banyak perusahaan-perusahaan yang terkenal di seluruh dunia. Kentucky di Amerika sedang goyang, karena orang takut untuk masuk. Damai sejahtera ini saudara, sedang dicuri, sedang diambil oleh kuda merah padam. Tapi kita bersyukur, jangan pernah taruh ya, harapkan produk dunia untuk engkau memiliki damai sejahtera. Damai sejahtera kita sumbernya dari sini. Katakan amin. Sumber damai sejahtera sejati yaitu Roh Kudus. Amin. Saudara, kalau ada Roh Kudus itu bagi saya cukup. Kalau ada Roh Kudus bagi saya sudah cukup. Kalau Roh Kudus ada di dalam kita, dia akan menguasai hidup kita. Amin. Mari kita baca Yohanes pasal 14 ayat 26. Sama-sama bangkit berdiri dulu. Bangkit berdiri. Saya takut saudara nanti kebanyakan minum apa namanya? Minum yang lemak-lemak ketiduran. Kita baca 2 ayat ini. Yohanes 14 ayat 26 sampai 27. 1, 2, ya. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan jangan gentar hatimu. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, sumber damai sejahtera kita adalah Roh Kudus. Perhatikan ayat ini bilang, damai sejahtera-Ku. Andrew maju, Andrew. Anggap ini ya, ini damai sejahtera. Oke? Damai sejahtera. Alkitab bilang begini, damai sejahtera-Ku kutinggalkan bagimu. Ambil. Lalu damai sejahtera-Ku kuberikan. Ini bukan cuma kutinggal, kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti apa yang diberikan oleh dunia kepadamu. Damai sejahtera ini sekarang Tuhan bukan cuma tinggalkan, tapi berikan. Dan damai sejahtera ini adalah Roh Kudus. Waktu Tuhan bilang dia berikan, berarti dia masuk di dalam hatimu. Dengan lain kata, silakan duduk. Anda tahu, dengan lain kata, damai sejahtera, saudara, hatimu, ketika hatimu ada Roh Kudus, maka hatimu itu adalah pabrik dari damai sejahtera itu sendiri. Sampai di sini saudara ngerti nggak? Saya pakai bahasa kiasan ini. Ngerti nggak saudara? Sekali lagi ya. Kan Tuhan bilang begini, damai sejahtera-Ku kutinggalkan bagimu. Dan bukan cuma dia tinggalkan, dia berikan. Siapa damai sejahtera itu? Roh Kudus. Dan Alkitab bilang, Roh itu yang akan menghibur, menguatkan. Dia diam dalam hati kita. Dengan lain kata, kalau Roh Kudus ada dalam hati kita, maka kita, hati kita yang ada Roh Kudus itu adalah pabrik damai sejahtera sendiri. Kalau pabrik kira-kira bisa habis? Bisa? Nggak bisa, Bu. Kalau stoknya habis, dia produk lagi. Betul? Toko bisa kehabisan produk, saudara. Agennya terlambat kirim, toko kehabisan produk. Tapi pabrik hari ini dia habis, dia besok dia bikin lagi. Anda bisa bayangkan,
Roh Kudus yang dalam hatimu itu adalah sumber damai sejahtera. Saya sebut dalam hatimu yang ada Roh Kudus itu adalah pabrik damai sejahtera. Dan ini yang harus ada dalam hatimu, sehingga pabrik-pabrik produk-produk dunia boleh bangkrut, produk-produk dunia boleh habis, hilang, tapi produk Roh Kudus di dalam hatimu yaitu damai sejahtera itu tidak akan pernah habis. Haleluya. Mungkin saudara berkata begini, kalau seperti saya Pak Gem kehilangan pekerjaan bagaimana? Damai sejahtera itu melampaui akal, melampaui keuanganmu. Dia akan terus memproduksi sukacita. Amin. Sehingga saya percaya ketika orang yang ada pabrik damai sejahtera yaitu Roh Kudus. Saya pakai bahasa kias ya. Sampai di sini saudara harus nangkap ya. Ada pabrik damai sejahtera itu Roh Kudus dalam hati kita. Orang itu meskipun di PHK, dia tidak akan pernah habis. Dia tidak akan pernah tidak makan. Karena sumber makan kita adalah Yesus. Yesus tahu, Roh Kudus tahu apa yang perlu untuk engkau. Roh Kudus tahu apa yang menjadi keperluanmu, Bu. Roh Kudus tahu Pak apa yang menjadi kerinduan hatimu. Dia tahu bagaimana memberikan keperluanmu. Dia tahu bagaimana caranya memelihara engkau di tengah-tengah pandemi ini. Amin. Pertanyaan saya sederhana. Sudah ada belum Roh Kudus itu dalam hatimu? Pak, Bu, dengar baik. Masing-masing kita sudah ada Roh Kudus. Waktu engkau percaya, Roh Kudus, tiap kali saya tuntun orang percaya kepada Tuhan, saya doakan begini, Tuhan Yesus, aku menerima engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Masuklah dalam hatiku. Waktu engkau berkata masuk dalam hatiku, itu sialeng si jiptoli kai sim lai lolai. Amin. Itu Roh Kudus sudah masuk di dalam lekai hati. Roh Kudus sudah masuk di hati kita. Tapi persoalan seringkali nang mengecewakan Roh Kudus. Roh Kudus sudah ada memenuhi hati kita, tapi berapa banyak kali bapak-bapak, ibu-ibu kita kecewakan Roh Kudus. Sehingga saudara nggak heran banyak orang Kristen yang kerjaannya cuman perang fitnah. Banyak orang Kristen yang kerjaannya cuma perang piring terbang. Banyak orang Kristen yang kerjaannya cuma berzina. Kenapa? Roh Kudusnya udah nggak full menguasai. Damai sejahteranya udah nggak ada. Itu sebabnya saya tanya, masih ada nggak itu Roh Kudus? Masing-masing taruh tangan kananmu di dada, tutup matamu. Ngomong sama Roh Kudus, kan Alkitab bilang dia pribadi. Tutup matamu, lalu bilang, kalau engkau mungkin sudah berdosa, bilang sama Roh Kudus, Roh Kudus ampuni aku. Tuhan Yesus ampuni aku. Samar seperti Daud berkata, jangan ambil rohmu daripadaku. Daud dia berdosa. Pertama sekali yang Daud minta sama Tuhan, beri aku hati yang baru. Roh Kudus, mari setiap anak-anak Tuhan yang menaruh tangan kanan mereka di dada, jamah mereka. Sehingga mereka tidak mengandalkan produk-produk damai dari dunia. Tapi kami semua mengandalkan produk-produk damai dari sorgawi. Waktu ada Roh Kudus dalam hati kami, maka kami menjadi pabrik damai sejahtera itu. Dan damai sejahtera engkau berikan tidak pernah diberikan oleh dunia. Ketika kami gentar, waktu ada damai sejahtera dalam hati kami, ada Roh Kudus, maka kami tidak akan gentar lagi karena kami diberikan kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Amin. Amin. Sekarang saya mau kasih contoh ya. Dalam Alkitab ada orang-orang yang produk-produk damai sejahtera di dunianya diambil. Tapi kita lihat sebentar ya. Damai sejahtera, ya kita sudah belajar sama-sama. Damai sejahtera dalam bahasa Yunaninya adalah Eirena, nama ibu gembala. Ya, makanya ibu gembala tuh selalu membawa damai. Kalau saya udah, ibu gembala, Pak, jangan. Ya, membawa damai selalu. Padahal saya udah dongkol sekali, saya udah marah sekali, gigi sudah, untung udah gigi palsu. Kalau gigi yang masih asli bunyi-bunyi tuh.
Tapi istri saya selalu, Ibu Gembala selalu bilang, Pak jangan. Sesuai dengan namanya, Irene. Bu, kalau suamimu lagi panas jangan dikomporin, Bu. Ini suami lagi panas, pi masa cok sing liane, dia palang to kai tai. Ibu, maaf, itu ibu kurang ajar itu, maaf ya, maaf. Jangan, ya. Suami-suami juga jangan jadi kompor sama istrimu. Masa mami bawa ke pong deh. Iya, lihat sini mau bupong itu suami. Aduh, minta ampun deh suami. Jangan jadi provokator lah. Amin. Saya selalu bilang kalau satu lagi jadi api, satu harus jadi bensin apa air? Oh, air. Berarti masih nyimak ya, masih sadar ya. Nah, damai sejahtera dalam bahasa Yunani itu eirene. Artinya begini. Orang yang keberadaannya. Jadi eirene ini kan ada di dalam nih. Oleh karena Roh Kudus kan pabrik damai sejahtera. Jadi orang yang punya damai sejahtera, punya Roh Kudus itu dia akan tipenya seperti ini. Orang yang keberadaannya membawa kesenangan. Amin. Di mana-mana dia pergi akan membawa kesenangan. Saudara lihatlah, orang-orang yang suka bersekutu dengan Tuhan mukanya beda. Amin. Dulu Pak Tim datang di sini mukanya minta ampun. Mau buka tidak, mau tutup tidak itu. Puji Tuhan hari ini sudah bagus. Next time lebih bagus lagi. Amin. Pak Asun dulu juga, amin. Dia juga begitu, sama aja. Ya saya ngomong belak-belakan karena ya Anda udah tahu Pak Asun punya masa lalu. Mukanya beda. Orang yang nggak ada damai sejahtera itu mukanya beda. Minggu lalu teman saya baru meninggal. Teman baik saya. Dari SD sama-sama. Saya bersaksi sama keluarganya. Waktu saya diizinkan untuk melayani, saya bilang dulu waktu SMP yang tukang bayarin saya punya jajan ini nih, teman satu ini. Mukanya waktu dia meninggal, saudara, aduh bagus sekali, senyum. Ya saudara, Pak Tim bilang sama saya ini pengurus kelenteng berapa tahun. Setiap orang yang tidak di dalam Tuhan saya lihat meninggal. Aduh, kadangkala ininya berdarah, ininya hitam. Ketakutan saudara. Anda mau tahu orang yang ada damai sejahtera, waktu matinya aja begitu baik mukanya, apalagi dia waktu hidup. Ngerti ya saudara ya? Matinya aja penuh dengan kemuliaan. Harusnya hidupnya waktu masih hidup penuh dengan kemuliaan. Sehingga Irene ini yang keberadaannya katanya membawa kesenangan. Amin. Anak Tuhan, di mana engkau pergi harus bawa kesenangan. Engkau masuk dalam satu grup WA, jangan orang posting hal-hal yang gak benar, engkau juga komen hal-hal yang gak benar, engkau juga posting hal-hal yang gak benar. Bawa kesenangan di grup itu. Amin. Udah zamannya grup kan sekarang. Kesukaan dan kenyamanan, bawa kenyamanan di mana engkau pergi. Kalau engkau ada dalam satu perusahaan, orang yang ada Roh Kudus, ada damai sejahtera, pasti dia akan bawa kenyamanan di situ. Lalu kalau saudara bilang sama saya, tapi Pak Pendeta, Pak Gem, saya lihat ada cekainang ciak kalau, tapi ayo, kalau nang sama-sama di ikai cuy kuitak, simik kayak apa namanya binatang-binatang leo ecuk. Berarti dia belum punya damai sejahtera. Karena damai sejahtera Irene ini dikerjakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu namanya Roh Kudus, nggak mungkin keluar hal-hal yang najis. Amin. Jadi kalau engkau punya damai sejahtera, nggak mungkin mulutmu najis, enggak. Saya bingung kalau engkau bisa bahasa roh di gereja, menyembah Tuhan di gereja, tapi sekaligus di perusahaan engkau bisa maki-maki orang. Saya bingung. Itu bukan roh Irene, itu bukan damai sejahtera, bukan pekerjaan Roh Kudus. Tapi itu pekerjaan roh kuda merah, iblis. Amin. Nah, lalu dia bilang begini. Orang yang memiliki Irene ini, dia disenangi karena keberadaannya membawa kesenangan, kesukaan dan kenyamanan tanpa terpengaruh dengan sikon. Pandemi boleh tetap ada, belum berakhir, dia yang punya Roh Kudus tetap damai sejahtera. Katakan amin. Toh
Tokonya nggak begitu laris. Orang yang punya damai sejahtera dia akan berkata kamsiacu, cucok hok wa mua. Amin. Dia akan terus berkata terima kasih karena damai sejahteranya tidak terpengaruh oleh sikon, situasi dan kondisi. Orang yang ada damai sejahtera adalah orang yang cinta damai. Bu, kalau suamimu berdamai, engkau nggak punya damai, engkau nggak mau berdamai, sorry bu, sorry. Itu bukan ada Roh Kudus, tapi roh kuda merah. Maaf ya bu, saya harus pakai kalimat ini. Bapak-bapak, kalau engkau nggak suka berdamai, sementara engkau ada di gereja, engkau bilang ada damai sejahtera, ada Roh Kudus. No, kalau engkau nggak suka berdamai, maka itu bukan Roh Kudus, tapi roh kuda. Kuda apa? Kuda merah padang. Karena dia mengambil damai sejahtera. Damai sejahtera itu adanya di dalam hati kita. Amin. Pabriknya kita ini akan jadi pabrik damai sejahtera, yaitu Roh Kudus, dan tidak akan pernah habis, tidak pernah terpengaruh oleh situasi dan kondisi. Saya mau cepat-cepat beberapa bukti orang yang produk damai sejahtera dunianya diambil namun tetap setia. Ingat ya, tadi KBBI bilang orang yang damai sejahtera kalau ekonominya mapan, ya kan? Ekonominya aman, keadaan politiknya bagus, pekerjaannya bagus, karirnya bagus. Kita lihat, ini tokoh dalam Alkitab yang terkenal ini, produk damai sejahtera menurut dunia, produk damai sejahtera dunianya diambil. Kita lihat Ayub 21 ayat 22, sama-sama ayat 1 ayat 21 sampai 22. 1, 2, ya. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. 10 anaknya, 7 laki-laki, 3 perempuan mati. Ribuan ternaknya dia jarah. Dia terkena sakit penyakit. Tapi dalam keadaan begitu, standar damai sejahtera dunia, produk damai sejahtera dunia diambil daripadanya. Mulutnya kita lihat. Dalam keadaan seperti itu, Ayub tidak berbuat dosa, tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut katanya. Bahkan dalam keadaan seperti itu dia masih sanggup memuji Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Saya sudah pernah terangkan, terpujilah Tuhan di situ barak. Amin. Memuji Tuhan, berkata engkau baik Tuhan. Bangkrut, damai sejahtera standar dunianya diambil, anaknya mati, bangkrut, sakit, tapi bisa memuji Tuhan, tidak terpengaruh oleh kondisi. Amin. Dibutuhkan orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang punya pabrik damai sejahtera lewat Roh Kudus dalam hati, sehingga waktu keadaan yang seperti ini terjadi kita tetap memuliakan Tuhan. Sedikit kesaksian. Hari Sabtu lalu, ketika saya dengar teman saya ini meninggal, dia mau dibawa dari Batam, Roro pertama, dan abang iparnya telepon saya, Nal, tolong dong, kamu pergi ke Tanjung Pinang temanin papanya dia nih. Saya pergi. Waktu saya sampai, saudara, saya takut papanya akan menangis, akan histeris. Tapi waktu saya sampai, dia bilang, Boy Jani, Tuhan cincau, Tuhan baik, Tuhan baik. Wah empakna, Tuhan ceni, Tuhan ceni, le angkat wah kai kia ti ane pe, empak. Wah ka anak Ayub pe, wah kai cuy, empak salah, wah mai salah. Saya terjemahkan ya. Saya ketemu dia lalu dia bilang, nggak apa-apa, Tuhan tetap baik. Walaupun anak saya diangkat dengan cara sakit seperti ini, saya bilang Tuhan engkau baik. Saya belajar seperti Ayub, mulut saya tidak mau berdosa. Dan hari itu ada Pak Asun dan Bu Lina, dia masih sempat doakan lagi, saudara. Begitu kuatnya, anaknya diambil. Tapi damai sejahtera dari Roh Kudus itu tidak pernah membunuh orang untuk mengucap syukur. Amin. Meskipun anaknya diambil, tapi damai sejahtera itu akan menguasai hidupnya sehingga tetap berkata, engkau baik. Produk-produk rohani seperti ini dibutuhkan hari ini, saudara. Amin.
Produk damai sejahtera dunia boleh diambil, tapi kalau engkau punya pabrik damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hatimu, maka engkau akan berkata, Tuhan baik. Amin. Belajar dari Ayub, gak gampang loh saudara. Yang kedua, sebelum saya baca di Mazmur pasal 73 ini tentang Asaf, ini produk damai sejahtera dunianya diambil, tapi dia tetap memuliakan Tuhan. Saya mau baca mulai ayat 2, Mazmur 73. Perhatikan ya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset. Maksudnya dia sudah orang baik, dia sudah orang benar, tapi dia lihat, dia hampir terpeleset. Kenapa? Karena dia lihat begini, nyaris aku tergelincir. Sebab apa ini? Aku cemburu kepada pembual-pembual, top hawenang, sombong punya orang. Dia bilang apa? Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik, orang berdosa lebih diberkati. Sehingga Asaf ini mau dikailah, wah jaga kekudusan, top hainang juga diberkati. Begitu loh maksudnya, ya kan? Jadi Asaf ini berpikir, wah saya mau jaga kekudusan juga nggak ada gunanya. Orang jahat aja diberkati. Sebab kesakitan, nih tubuh mereka sehat. Kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Ayat 5, mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Wow, nggak susah. Berapa banyak orang Kristen hari ini ngalamin kesusahan? 3 minggu yang lalu apa 2 minggu lalu di rekan-rekan kita ada yang dibunuh di daerah Poso sana, ngalamin kesusahan, penganiayaan. Tapi ini dikatakan orang-orang yang jahat, orang-orang yang fasik itu gemuk-gemuk, ngalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah, nggak kena COVID mereka. Hari ini ada hampir 100 gembala dan ibu gembala GPDI yang sudah meninggal karena COVID. Bayangin. Sementara orang-orang fasik katanya gemuk-gemuk, nggak kena tulah seperti orang lain. Ayat 6, sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan pakaian kekerasan. Karena kegemukan kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Gampang sekali mereka mencaci-caci orang. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Bisnisnya nggak benar, Pak. Perasana perasini, nipu sana, nipu sini. Coba bilang, saya dulu begitu modelnya. Bilang kiri kanan. Bilang lagi, tapi sekarang ini saya masih seperti itu. Ada? Sekarang ini sudah nggak seperti itu ya? Ya. Mengata-ngatai dengan jahat, pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati, ya kan? Mereka membuka mulut melawan langit dan lidah mereka membual di bumi. Ini orang-orang ini gemuk, mereka jahat tapi gemuk, diberkati. Sehingga Asaf lihat, nggak ada gunanya aku jaga kesehatan, nggak ada gunanya aku jaga kekudusan. Tapi waktu Asaf ingin menyelidiki, Tuhan kasih buka seperti ini. Lihat, Asaf bilang begini. Sama-sama kita baca ayat 26-27 dengan suara yang kencang ya. Ayo dengan suara yang kencang. Kita udah mau selesai. 1, 2, ya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Amin. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Ada satu ayat waktu Asaf ingin cari tahu ini orang-orang jahat kok semakin diberkati. Lalu Tuhan bukakan kepada Asaf. Asaf bilang begini, sesungguhnya di tempat yang licin kau taruh mereka dan kau hancurkan mereka. Waktu Asaf tahu keadaan orang-orang yang seperti itu, tempatnya di tempat yang licin dan akan dibinasakan, Asaf mempunyai komitmen di ayat 26. Sekalipun dagingku habis, hatiku habis lenyap. Artinya sekalipun karena penyakit, karena kebangkrutan, karena masalah, tubuhku habis, tapi untuk berkata Tuhan tidak baik, no, aku tetap mempercayai Tuhan adalah keselamatanku dan bagianku selama-lamanya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Produk damai sejahtera, kekayaan dia tidak dapat, kesuksesan dia tidak dapat, nama baiknya nggak ada jabatan, nggak dapat, tapi dia tetap
memiliki damai sejahtera. Kenapa? Karena damai sejahtera itu Tuhan taruh di dalam hatinya. Orang punya banyak uang, apa gunanya kata Alkitab? Engkau memiliki seentero dunia, tapi jiwamu binasa. Amin. Amin. Tapi kalau Tuhan percayakan engkau untuk menikmati kejayaan-kejayaan, berkat-berkat, gunakanlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Berikan dulu tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Yang terakhir, saya mau baca seperti ini dulu. Habakuk pasal 1 ayat 1 sampai ayat 4. Perhatikan ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Ini contoh orang-orang yang produk damai sejahtera menurut dunianya diambil, tapi dia tetap memiliki damai sejahtera ya. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak? Ini Habakuk tanya sama Tuhan. Ini mirip-mirip dengan Asaf tadi kasusnya. Tetapi tidak kau dengar. Dia berdoa enggak didengar oleh Tuhan. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Ada orang yang menyepelekan dia, enggak menganggap dia ditindas. Dia seru sama Tuhan, dia doa sama Tuhan, tapi Tuhan enggak tolong. Ayat 3, mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan? Maksudnya kenapa Tuhan aku harus alami kejahatan dari orang-orang sekitar Tuhan? Dia mulai komplain loh sama Tuhan. Aku memandang kelaliman. Ya, ada aniaya loh. Aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Ayat 4. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya. Banyak ya terjadi di dunia ini, di Indonesia. Orang yang benar dihukum. Itu terjadi dari dulu. Dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbaik. Yang benar jadi terbalik, jadi yang jahat. Yang benar dipenjarakan, yang benar ditindas. Keadaannya seperti itu. Sehingga membuat Habakuk hampir hilang damai sejahtera. Tapi kasusnya sekali lagi mirip-mirip seperti Asaf. Waktu dia mulai ingin mengetahui, waktu Tuhan mulai sadarkan dia, Tuhan mulai beri ada pabrik damai sejahtera dalam hatinya. Apa yang terjadi? Kalimat-kalimat ini muncul. Kita baca kuat-kuat ayat-ayat ini. Baca ayat-ayat ini. Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 18. Sama-sama baca. 1, 2, ya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Katakan amin. Habakuk sebenarnya mau bilang begini, Tuhan, produk-produk damai sejahtera yang di dunia ini boleh aku nggak dapati. Dan dia gambarkan seperti pohon ara yang tidak ada hasilnya, tidak berbuah, pekerjaannya nggak menghasilkan, ternaknya tidak menghasilkan. Tapi dia bilang apa? Namun aku mau tetap bersorak-sorak. Anda bisa bayangkan orang bangkrut mana yang bisa bersorak? Orang mana yang kehilangan anaknya bisa berkata, Tuhan engkau baik, seperti Ayub, seperti teman bapak dari teman saya. Orang mana yang bisa berkata ketika kambingnya lari dari kurungan keluar dijara orang, tapi dia bersorak-sorak memuji Tuhan? Hanya orang-orang yang punya pabrik damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang bisa seperti itu. Saya mau titip di akhir dari khotbah saya hari ini. Jadilah gereja Tuhan yang punya pabrik damai sejahtera dari Roh Kudus di dalam hatimu. Kalau engkau punya pabrik damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hatimu, kuda merah padam boleh datang, engkau akan tetap berkata, Tuhan engkau baik. Katakan amin. Amin. Kalau engkau punya pabrik damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus, engkau punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Bisnismu boleh nggak lancar hari ini, Pak, tapi saya mau beritahu, engkau akan tetap bersorak-sorai karena pabrik damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saya mau bilang begini,
pabrik itu dalam hatimu. Engkau memiliki pabrik itu. Pastikan Roh Kudus ada di dalam hatimu. Bagaimana caranya Roh Kudus itu ada dalam hatimu? Sukalah menyembah Tuhan Bapak Ibu. Anak-anak muda, sukalah menyembah Tuhan. Nyanyi jangan cek simnoi. Menikmati Tuhan. Menikmati Tuhan. Itu nggak akan ada Roh Kudus itu. Tapi roh kuda merah padam itu. Amin. Nyanyilah dengan antusias. Amin. Gereja kita, Tuhan bilang akan timbul pemuji-pemuji yang dahsyat. Jangan saudara nyanyi malu-malu. No, nyanyilah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Ekspresikan cara saudara mengungkapkan kebaikan Tuhan. Dengan gaya, dengan angkat tangan. Gak perlu dikomen, gak perlu diajak, angkat tangan. Engkau yang sendiri mengekspresikan, Tuhan, aku perlu Roh Kudus. Karena Roh Kudusmu adalah pabrik damai sejahtera dalam hatiku. Kalau engkau gak punya damai sejahtera hari ini, minta sama Roh Kudus, dia diam dalam hatimu. Anakmu boleh diambil oleh Tuhan seperti teman saya. Tapi kalau pabrik Roh Kudus damai sejahtera itu ada, dia akan bilang terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Para pemusik, para singer, maju ke depan. Kita akan menyembah Tuhan. Saya berdoa seluruh jemaat Eagle yang hadir hari ini, engkau menyembah Tuhan sungguh-sungguh. Karena kita adalah Roh Kudus ada di dalam hati kita. Artinya pabrik damai sejahtera itu ada di dalam hati kita. Orang yang punya damai sejahtera, dia akan bersorak-sorai. Kapanpun, apapun, dimanapun, apapun yang terjadi, mau untung, mau rugi, mau sakit, mau sehat, dia tetap mengucap syukur. Teman saya, istri teman saya yang meninggal, dia bilang begini, puji Tuhan. Dia panggil nama sama saya, puji Tuhan Don. Dia pergi. Waktu dia mau pergi, selalu dia berdoa. Dia nggak pernah berteriak sakit. Anda bisa bayangin, cancer stadium 4, tapi nggak satu kali pun dia berteriak sakit. Dia cuma bilang amin, haleluya, amin, haleluya. Orang yang punya pabrik damai sejahtera dalam hati, dia tidak pernah tertindas oleh penyakit. Mulutnya akan selalu memuliakan Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu. Angkat suaramu, nyanyi sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mata air jernih, harta dan kekayaan. Ini produk-produk damai sejahtera dunia, harta, pangkat, dan kekayaan. Haleluya. Tak sebanding dengan Yesus kekasihku. Ku ingin menikmati. Antusias dengan Tuhan, nikmati hadirat Tuhan. Saya tidak mau mengajak Anda untuk mengangkat tangan. Anda respon sendiri. Kalau engkau rasakan hadirat Tuhan, maka saya percaya engkau akan mengangkat tanganmu sendiri. Engkau akan membuka mulutmu lebar-lebar. Mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu. Yesus kekasihku. Mari katakan, menikmati Tuhan. Menikmati
katakan dari awal, ku ingin menikmati. Ku ingin menikmati. Bilang sama Tuhan, Tuhan, aku ingin nikmati hadirat-Mu. Nikmati pribadinya Tuhan lewat Roh Kudusnya, seperti rusa rindu mata air jernih. Tuhan tak sebanding dengan Yesus kekasihku. Angkat suaramu, katakan, menikmati Tuhan, menikmati Yesus. Yang wanita saja katakan, ku ingin menikmati. Amin. Amin. Yang wanita, tidak peduli engkau berdiri di mana saat ini, bilang sama Tuhan, Tuhan,